Bismillah, mari kita mulai pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu wa ba'da wa ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah jamaah Bapak Ibu yang semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita hingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam majelis yang mulia, insyaallah dalam majelis ilmu yang dimana para malaikat senantiasa menaungi kita dan mendoakan kita agar senantiasa Allah rahmati, agar Allah ampuni. Semoga dengan usaha kita berangkat dari rumah Allah memberikan pahala yang sebesar-besarnya kepada kita dan juga menghapuskan segala dosa-dosa kita. Salam salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, untuk mempersingkat waktu berhubung waktunya semakin mendekati Isya, kita buka acara kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan keberkahan buat kita semua. Yang selanjutnya yaitu materi yang disampaikan oleh Ustaz Riko Hendrawan tentang kesehatan sebenarnya kepada kita, yang bertemakan tentang tidur adalah obat. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Cek masuk. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah karena ini pertemuan keberapa tadi? Kelima aja. Betul ya, kelima ya. Setelah sekian lama terpisahkan, mungkin sebagian juga ada yang tumbang gitu kan, ada yang dipundhut Allah enggak dari tim ini? Ada juga gitu kan. Dan kita tetap berprasangka baik bahwa kemudian kita berkumpul di sini untuk mencari keridhaan Allah. Salawat dan salam bagi junjungan kita, suri taulat dan terbaik kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta dengan seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Dan semoga kelak kita termasuk salah satu yang dapat berjumpa dengan beliau. Kita semoga kelak dapat syafaat melalui perantara beliau. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah. Sebenarnya ada satu tema sebelum masuk tema ini, gitu kan? Waktu online kemarin ada satu tema pas Idul Kurban, pas Idul Adha, tema tentang kurban, gitu kan? Bagaimana mengolah daging yang baik dan qadarullah tidak terlaksana, kan gitu ya. Jadi temanya langsung lompat mengenai tidur. Kenapa kemudian saya kok membahas tentang tidur ini? Alasan pertama, satu, di sini yang sudah merasa pernah kena COVID siapa? Merasa, walaupun nggak dicek tapi kan merasa, nggak apa-apa kan? Boleh kan? Yang merasa atau bahkan sudah dicek gitu kan? Ketika merasa kena COVID kemarin, bisa tidur enak nggak? Hah? Nggak enak gitu. Nah, maka kemudian kenapa salah satu alasan saya mengangkat tema ini adalah karena ternyata tidur itu adalah obat. Segala sesuatu ketika dikerjakan sesuai fitrah
pasti itu akan selaras dan bermanfaat untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, ketika kita lihat penyakit-penyakit yang mematikan hari ini, misalnya ada gagal ginjal, apalagi diabetes, apalagi ada stroke dan macam-macam itu, sumbernya dari mana? Kenapa orang gagal ginjal? Ini kita ambil satu contoh ya. Ada tetangganya yang kena gagal ginjal. Kenapa ada orang gagal ginjal? Karena fungsi ginjalnya. Nah, atau karena ginjalnya sudah menurun fungsinya atau sudah tidak berfungsi. Bisa dipahami? Pertanyaannya, kenapa ada organ yang harusnya berfungsi, kenapa kok tidak berfungsi? Kan harusnya kita mikir itu kan. Kenapa ada organ yang harusnya berfungsi dengan optimal, ternyata kok malah tidak berfungsi? Atau mungkin tidak menjalankan fungsinya dengan optimal. Sebabnya kenapa? Karena sel-sel di organ tersebut tua. Bukan sel-sel yang muda, tapi sel-sel yang sudah tua. Kenapa sel-sel tua? Kenapa umur 30 tahun kok kena gagal ginjal? Berarti sel di ginjalnya tua, kan gitu kan? Kenapa selnya tua padahal umurnya belum tua? Karena tidak berjalan yang namanya proses regenerasi. Regenerasi itu apa? Proses memperbaiki sel. Sel-sel yang tua mestinya diperbaiki, digantikan dengan sel-sel yang masih muda. Tapi kenapa proses ini tidak terjadi? Karena tubuh tidak rileks. Yang membuat organ fungsinya menurun, kenapa tadi? Tidak ada regenerasi sel. Contoh misal di FKAM, isinya orang-orang itu aja. Lama-lama nggak ada regenerasi, semakin tua gitu kan. Fungsi FKM kira-kira gimana? Umur 60-70 tahun masih nangani bencana gitu kan. Kon gotong, dia yang digotong kan gitu kan. Bisa dipahami ya, fungsinya tetap menurun kalau itu sudah tua. Nah, kenapa isinya di sana tua semua? Karena tidak terjadi regenerasi. Kenapa tidak regenerasi? Nah, kalau di organ kita, karena tubuh kita tidak rileks. Kok bisa? Ya, karena proses regenerasi hanya terjadi pada saat kita sedang tidur. Fungsi tidur dalam pelajaran biologi, fungsi tidur ada dua, apa? Relaksasi dan regenerasi. Jadi perbaikan sel di dalam tubuh kita tergantung dari kualitas tidur kita. Ini mungkin waktu di Telogosari sudah pernah disampaikan, cuma ini mungkin kita ulang gitu ya, agar menjadi murojaah bagi kita semua. Nah, ketika pertanyaannya adalah, hari ini tidur kita sudah betul-betul rileks, berkualitas atau belum? Kan gitu kan? Hingga akhirnya kita bisa menilai, oh, sel-sel di tubuh saya masih muda. Nah, sel-sel di tubuh saya sudah tua. Pertama, gampang dilihat dari wajahnya. Orang umur 30, wajahnya kalau sudah kayak 40, sudah kayak 50, ini bermasalah. Ya kan, madesu lah gitu kan. Masa depan suram kan gitu. Nah, ada nggak umur 40 kelihatan seperti 30? Ada. Orang-orang di gunung itu rata-rata umurnya panjang-panjang, awet muda. Gitu kan? Nanti kita bahas kenapa tidur kok tidak rileks. Harusnya tidur istirahat, harusnya tidur perbaikan, tapi kok kenapa tidak terjadi? Tidur cuma syarat, tapi tidak betul-betul menjadi berjalan sesuai fitrah untuk memenuhi kebutuhan kita. Misal gini, kita punya mobil atau sepeda motor, di servisnya saat mobilnya jalan atau mobilnya berhenti?
Ada nggak yang bisa servis saat mobilnya jalan? Nggak bisa, ya kan? Tetap berhenti servis, gitu kan? Nah, sama dengan apa namanya? Dengan tubuh kita. Tubuh kita ini hanya bisa diperbaiki pada saat tidur kita betul-betul rileks berkualitas. Ciri-cirinya apa? Nah, ini penting. Satu, tadi wajahnya kelihatan. Jadi dinilai dari wajahnya. Kalau wajahnya sudah kelihatan, ini. Jadi wajah ini menunjukkan organ dalamnya. Kalau orang wajahnya tua, organ dalamnya juga tua. Artinya apa? Fungsi organnya mulai menurun. Gitu ya. Serius ini. Betul, sungguh serius ini. Ya kan? Lalu yang berikutnya, ketika tidur, siapa yang mengalami sulit tidur? Tidurnya biasanya jam berapa? Nah, orang-orang yang normal, yang proses tidur itu berjalan dengan fitrah untuk memperbaiki sel, mestinya tidur di jam 9, maksimal jam 10 sudah tidur. Jam 9 itu optimal. Siapa yang sering begadang? Coba cek, ada nggak temennya yang selama bertahun-tahun senang begadang? Ada temennya? Dicek wajahnya awet muda atau wajahnya tua? Ada nggak orang begadang awet muda? Halo? Itu sudah membuktikan bahwa regenerasinya tidak berjalan. Lalu yang berikutnya, ciri orang tidurnya yang berkualitas apa? Nggak cuma yang merasakan, bukan angler kipi ya. Angler itu penilaian orang lain, ya kan? Nyenyak dalam arti adalah paling gampang wis, bangun tidur seger. Siapa yang di sini bangun tidurnya seger? Berapa persen? Nah, itu awet muda mesti wajahnya itu. Lainnya berarti sudah. Lah kalau orang bangun tidur kok malah pegel, 5 menit lagi capek gitu kan. Padahal tidurnya sudah 5, 6 jam, 7 jam, 8 jam. Artinya tidurnya tidak berkualitas. Tidurnya tidak mengalami sampai proses perbaikan selnya. Nah, ini bermasalah. Gitu kan? Maka hati-hati, tidur itu betul-betul nikmat dari Allah. Kita mungkin bisa beli kasur semahal apapun, ya kan? Tapi bisa nggak beli tidur? Nggak bisa. Tidur itu nikmat. Kita bisa beli jam semahal apapun, tapi tidak pernah bisa membeli waktu. Kan gitu kan? Jadi nikmat itu, ya jam mahal ya bagian dari nikmat gitu kan? Tapi ternyata waktu, kesempatan, tidur nyenyak gitu kan? Dan segala nikmat kesehatan yang lainnya itu adalah bagian dari nikmat. Dan itu tidak didapatkan dari kasur yang enak gitu kan. Ketika kita lihat kisahnya Umar bin Khattab, dicari oleh orang dari luar kota gitu kan, datang, ditanya, mana khalifah? Jawabannya di mana? Sedang rebahan, ya kan? Kalau bahasa kita kan rebahan, tidur di bawah pohon kurma, kan gitu kan? Nikmat sekali. Jadi tidur itu berkualitas, walaupun cuma 1-2 jam. Pernah nggak tidur 1-2 jam tapi bangun tidur seger? Pernah. Itu jawaban yang harusnya setiap hari Pak saya mengalami itu. Nah kadang kan berarti proses regenerasinya hanya terjadi kadang-kadang kan gitu kan. Jadi ini PR kita manusia-manusia modern yang hidup di tengah kota, memperbaiki kualitas tidur kita. Gitu ya. Yuk, kemudian bagaimana caranya kita mendapatkan kualitas tidur? Jawabannya adalah menghidupkan Islam, menghidupkan sunnah Nabi. Tidak ada yang lebih baik daripada cara tidur yang diajarkan di dalam Islam. Meh tidur model apa? Nggak ada yang lebih baik kecuali yang sudah diajarkan di dalam Islam. Pertama tadi waktunya jam berapa? Jam 9, jam 10 sudah tidur. Lalu yang kedua, sebelum tidur ngapain? Nah, berwudu. Biar apa? Biar kinclong. Biar apa? Lah biar kinclong iki ora sida turu masalah engko ya toh.
karena babak berikutnya lah. Kenapa berwudu sebelum tidur? Dalam hadis dikatakan akan ada malaikat yang menjaga, menemani kita, dan setiap kita bergerak malaikat itu akan memintakan ampunan. Bisa nggak kita istighfar ketika tidur? Nggak bisa. Tapi kita pakai tenaga outsourcing lewat malaikat, kontraknya lewat wudu, gitu kan? Berwudu. Nah, malaikat ini makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat, dan malaikat Allah yang memohonkan ampunan untuk kita. Coba orang bangun tidur dimintakan ampunan, dosanya berguguran, bangun tidur kira-kira seger enggak? Ya, kudunya seger. Nek saya pegel, aduh kakean dosa apa iki? Yang belum gugur apa kan gitu kan. Lalu yang berikutnya, apalagi setelah berwudu, berdoa, ngambil sapu, ngebahi kasur sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Biar apa? Biar tidurnya nggak diganggu setan. Karena ketika kita tidak tidur, malaikat datang, bangsa jin datang ke atas kasur kita dan bermain-main meninggalkan kotorannya, dan membersihkannya adalah dengan cara dikebuti sebelum tidur sambil mengucapkan Bismillahi. Nah, kira-kira kalau orang tidur tidak ngebuti terus diganggu setan tidurnya, gitu toh? Tidurnya bisa rileks nggak? Gitu? Kan nggak bisa, gitu kan? Tidur, ciri-ciri tidur yang berkualitas itu biasanya tidak mimpi, ya kan? Orang kalau mimpi, apalagi mimpinya tidak bahagia, mimpi dikejar anjing, apa ciri-ciri gangguan jin? Mimpi dikejar anjing, mimpi diganggu ular, dililit ular, apalagi wes orang gendah kan sudah paham semuanya. Nah, kira-kira bangun tidur seger apa? Pegel. Lah kuwi diganggu setan. Ya kan? Makanya biar tidur kita rileks, tidak diganggu setan, dikebuti. Gitu kan? Kalau dari sisi medis, kalau berwudu tadi, maka akan merelaksasi. Maka perintah Nabi ketika marah berwudu, rileks. Gitu kan? Kalau ngebuti kasur untuk membersihkan kotoran atau tungau. Tungau itu apa? Tinggi. Nah, itu dibersihkan. Karena pada dasarnya saat kita tidur, rambut kita rontok. Betul apa betul? Kemudian ketombenya rontok. Betul nggak? Dia dibantal bangun tidur. Belum ilernya buat pulau, ya kan? Lah itu akhirnya apa? Kira-kira kalau seperti itu apa yang terjadi? Mengundang bakteri. Lah terus digebuti. Gitu ya. Yang kedua itu. Kemudian yang berikutnya apa? Habis sebelum tidur ngapain? Habis berwudu dan ngebutin kasur, berdoa lagi. Mematikan lampu. Berdoa mulu. Kalau ada dua hal yang membuat tidur kita nanti betul-betul berkualitas. Saat tidur kita berkualitas, syarat agar tidur kita berkualitas adalah hormon yang membuat kita rileks itu keluar. Ada dua syarat yang membuat hormon itu keluar. Satu, tidur di awal waktu. Yang kedua, tidur dalam kondisi gelap. Namanya hormon serotonin dan hormon melatonin. Gitu ya. Nah, itu hanya akan keluar ketika kita tidur dalam kondisi gelap. Coba nanti siapa yang tidurnya masih nyala lampu? Ya kan? Nah, itu tidak akan pernah merasakan tidur itu betul-betul enak banget. Nah, solusinya bagaimana kalau nyala lampu? Diganti dengan lampu yang wattnya lebih rendah, lampu tidur. Pelan-pelan nanti bisa tidurnya gelap total. Lah kalau nyamukannya akeh piye lah? Saya juga bingung itu. Nah, obat nyamuk bisa, kasih kipas angin bisa. Hah? Berarti nyamuknya pejuang tangguh melawan arus dia. Nah itu apa namanya? Ya perlu diusahakan lah. Minimal kalau misalnya lampunya memang terpaksa nyala, beli kacamata penutup yang penutup tidur itu loh.
biar minimal lampunya tidak masuk, cahaya lampunya tidak masuk. Nah, tidur kita kalau betul-betul berkualitas, jadi tidur itu akan ada beberapa fase, ada 4 gelombang. Pertama, manusia itu memancarkan 4 gelombang. Pernah nggak kita dilihatin orang, terus kemudian kita merasa risih, terus iya dia ngeliatin? Pernah nggak gitu? Sering kan? Bagi yang kegeeran gitu kan, sering gitu. Nah, itu namanya gelombang, gitu kan? Manusia sadar namanya gelombang beta. Gelombang apa? Gelombang beta, gitu kan? Gelombang beta. Itu gelombang manusia sadar. Masuk ke dalam fase untuk menghipnotis lebih dalam lagi, namanya gelombang alfa. Pernah dengar gelombang alfa? Nah, biasanya untuk menghipnotis masuk ke gelombang alfa. Nah, antara tidur kita yang nyenyak, antara sebelum tidur dan sadar, di tengah-tengahnya ada gelombang alfa. Pernah nggak mengamati anak-anak kita fase mau tidur, matanya kayak riip-riip? Pernah? Nah, itu gelombang alfa. Jadi diberi nasihat, nah jadi anak yang solih, sayang sama adik, hormat sama orang tua. Lah itu di fase gelombang itu lebih meresap. Gitu ya, masalahnya anak wis kono turu, nggak pernah ditemani, ya kan? Nggak pernah diusap-usap sebelum tidur, ya Pak ya, wis kono turu. Walaupun anaknya sudah remaja, gitu kan, ya tetap perlu disentuh, gitu kan? Manusia itu obat, salah satu nanti obat itu adalah sentuhan, kasih sayang, gitu ya. Jadi kalau orang sakit parah bisa jadi kekurangan sentuhan, kekurangan kasih sayang gitu loh, sentuhan. Zamannya online sekarang kok, sentuhan. Lanjut, apalagi sampai mana tadi? Sampai gelombang ya, gelombang beta masuk lebih dalam gelombang alfa, nanti ada gelombang theta, dan yang terakhir yang mendekati kematian 0,1 Hz itu namanya gelombang delta. Nah, ketika kita masuk ke gelombang delta, gitu kan, gelombang delta ini, maka betul-betul regenerasi akan terjadi dengan maksimal. Bangun tidur seger, penyembuhan organ-organ juga berjalan lebih cepat. Syaratnya tadi, ada yang perlu disiapkan. Apa tadi yang pertama? Awal waktu, kemudian wudu, kemudian gebuk di kasur, yang kemudian matikan lampu, terus berdoa. Nah, setelah berdoa apa yang kita lakukan? Nah, bagaimana cara tidurnya yang diajarkan Nabi? Miring kemana? Ke kanan. Kenapa miring ke kanan? Hikmahnya apa? Nah, tidak menekan jantung. Manusia itu tidurnya baiknya miringnya ke kanan. Tapi kalau kuda tidur gimana posisinya? Siapa yang pernah berkuda? Gak pernah lihat kuda tidur kan? Kuda tidur dalam kondisi berdiri. Kenapa kuda tidur dalam kondisi berdiri? Karena ketika dia duduk, jantungnya tertekan. 80% umur kuda dihabiskan untuk berdiri. Karena begitu dia duduk atau rebahan, langsung sesek nafas, ibarat kata gitu. Mesti sama halnya dengan manusia. Ketika kita tengkurap, terutama tengkurap, tidurnya siapa? Setan. Nafasnya tidak akan seger. Miring kemana? Ke kanan. Tangan kanan di mana? Tangan kiri di mana? Di perut, di lambung, gitu ya. Insya Allah nanti akan membuat tidur kita betul-betul lebih rileks. Kakinya sedikit ditekuk. Kalau yang jomblo ya mohon maaf, nggak ada yang bisa dipeluk gitu kan. Jangan meluk temennya gitu kan, berbahaya gitu. Meluk bantal gitu. Nah kemudian ketika ngelilir, pernah nggak ngelilir? Pernah. Ketika ngelilir apa yang kita lakukan? Berdoa atau berzikir minimal. Ngelilirnya jam berapa biasanya? Ada nggak ngelilir jam 10, jam 11?
Jarang. Biasanya orang ngelilir jam 1 ke atas. Kenapa? Karena hormon tadi yang membuat kita relaksasi keluarnya jam 9 sampai jam 12. Jadi mau kita tidur begadang, mau tidur jam 1, mau selama apapun tidak akan berkualitas. Karena tidak mendapatkan hormon relaksasi, melatonin tadi. Nah makanya tidurnya dibuat rileks, dihidupkan amalan-amalan sunnah ini. Insya Allah sehat itu hanya sebagai bonus, efek samping, bukan tujuan. Tujuannya apa? Kenapa kita mengamalkan sunnah-sunnah ketika tidur? Tujuannya apa? Mendapatkan keridhaan Allah dengan cara menghidupkan sunnah Rasul, sunnah kekasih Allah, gitu ya. Kita kalau punya fans, punya artis saja ngefansnya sampai diikuti, gitu kan, sama baginda Nabi, kadang-kadang kita malah nggak ngikutin. Berapa menit lagi? Nggak tahu? 9 menit lagi. Oke, 4 menit lagi. Ditambah nanti ada waktu-waktu yang sebaiknya kita hindari untuk tidur. Kapan? Pergantian antara panas ke dingin, dingin ke panas. Setelah subuh, setelah asar, gitu ya. Pergantian antara panas ke dingin, dingin ke panas. Biar kita sadar, biar tubuh kita adaptasi. Nah kalau kita gagal adaptasi, bangun kaget. Jadi kalau kita tidur asar, waktu kecil kita, gitu kan, kalau sekolahnya belum online, gitu kan, tiba-tiba bangun, terus mandi, nyari tas, pengen berangkat sekolah. Tapi kalau online, piye ya, gitu. Bangun nyekel HP, apa ki zoomnya hari ini kan, gitu. Kita beda online ya, sebenarnya jalan darurat itu. Oke, kemudian ada juga tidur yang disunahkan selain awal waktu. Apa? Ada 2. Sebelum zuhur dan ibadah isya tadi sudah. Sebelum zuhur dan setelah qiyamul lail. Nah, Nabi sebelum subuh kan tidur ayam sebentar, mengistirahatkan. Gitu kan? Oke, itu ada, mungkin kita buka sesi tanya jawab gitu ya. Untuk berapa pertanyaan? Mas Ustadz Zain, berapa pertanyaan? Silakan yang mau bertanya, monggo. Sudah diketahui untuk posisi tidur itu kan berbaring di kanan itu. Mungkin awal waktunya kita bisa, tapi selanjutnya kan kita berundang-undang ini ya gimana itu kan? Ya nggak apa-apa. Nabi kan Allah yang membolak-balikan ketika tidur. Nah, pas ngelilir kok kiri, balik kanan lagi. Ya nggak apa-apa. Kita aja ya. Monggo yang berikutnya. Berkaitan dengan tidur tadi kan dikatakan bahwa seandainya kita ngilir itu kan kiri. Kemudian dan juga syarat-syarat wudu dan sebagainya. Dan misalnya kita ngilir itu ke kamar mandi, dan kemudian mau tidur lagi. Apakah kita perlu membahas tempat lagi? Apakah kita perlu yang lain seperti awal itu? Ya lah, kalau itu tidak ada tuntunannya setahu saya. Cuma berzikir saja sudah cukup. Gitu. Kalau kamar mandi langsung tidur lagi. Ya tidur, ya kalau bisa sholat dulu gitu kan. Sudah hitungannya kan sudah masuk tahajud. Walaupun ngelilirnya jam 9 malam ya sudah tidur lah gitu. Lebih utamanya kan setelah tidur. Monggo, gitu nggih. Nggih. Tidur itu ada 2 dampak. Satu sesuai sunnah Rasul, miring ke kanan. Terus satu lagi menurut dulu saya dalam ilmu kesehatan itu tidur berbaring, terus tangan terlentang gitu. Itu dengan bentuk seperti itu tidurnya lenyap, lelap gitu lah. Gimana? Tidurnya terlentang ya berarti ya. Terlentang, tangannya ditengadakan gitu. Ya mubah-mubah saja. Mubah-mubah saja. Jadi tidur miring ke kanan pun bukan wajib gitu loh. Gitu nggak ya? Ya boleh-boleh saja gitu loh. Tapi
Kalau bisa ya tidur piling kanan sebentar, wis dapat sunnahnya. Terus mau tidur model apapun tidak ada masalah. Gitu nggak ya? Mungkin itu cukup. Ada yang mau bertanya lagi seputar tidur? Ada yang mengalami gangguan tidur? Tidur paling gak jam 11 ke atas ada? Jam 12 ke atas baru tidur ada? Dan itu rutin setiap hari? Iya loh. Beda cerita nih kowe. Nah itu beda lagi. Ya. Insomnia. Orang insomnia itu bisa jadi ada beberapa hal. Satu, tubuhnya penuh dengan racun. Dua, stres. Dah itu. Akhirnya apa? Tegang semua ototnya. Kon relax kira iso. Relaxo enggak bisa. Nah, siapa yang insomnia? Berarti mungkin BAB-nya nggak lancar. Dicek warnanya seperti yang sudah dijelaskan. Sudah kuning belum? Sudah lembek seperti pasta belum? Kalau pencernaan longgar, mesti perut kendor, nggak kenceng gitu kan. Kemudian stres enggak. Ciri-ciri orang stres apa? Sulit tidur. Dan obat stres apa? Harus tidur. Padahal dia sulit tidur tapi harus tidur. Solusinya bagaimana? Nah, kan gitu kan? Solusinya bisa mengkonsumsi herbal-herbal yang bersifat relaksasi. Contohnya apa? Omega 3. Omega squalene itu lebih kuat. Dia untuk merilekskan saraf-sarafnya. Kemudian yang berikutnya bisa juga dengan mengkonsumsi mengkudu untuk orang yang darah tinggi. Nah, orang darah tinggi, tekanannya, jantungnya, ototnya kuat, tegang semua badannya, sulit tidur. Makanya orang darah tinggi rata-rata sulit tidur. Makanya minum mengkudu, pembuluh darahnya jadi lemes, ya kan? Nah, terus tidurnya lebih nyenyak. Bangun tidur seger, nggak terkena virus surip. Bangun tidur lagi, kan rasanya itu ciri-ciri tidur yang tidak berkualitas, kan gitu ya. Gitu nggak ya? Mungkin itu, semoga dari sini kita memperbaiki kualitas tidur kita. Kalau anak saya sakit, yang saya cek 2, makannya dan tidurnya. Dia bisa masih mau makan, masih mau tidur, insya Allah besok lebih membaik. Tapi nggak minum obat juga kalau anak saya gitu kan. Alhamdulillah anak saya yang paling besar lahir tahun 2012, berarti sekarang berapa tahun? 9 tahun. Sampai saat ini selama sakit tidak pernah minum obat. Alhamdulillah. Tapi herbal Ya ya? alhamdulillah herbal. Semua herbal, kebuli, rempah-rempahnya herbal. Dagingnya herbal, acarnya herbal. Herbal itu tidak mesti dimaknai yang berbentuk kapsul. Tapi bisa juga minuman, kopi, tit, nah gitu. Oke, itu sedikit. Nah, itu. Masjid, gitu kan? Nggak boleh, gitu ya. Oke, itu sedikit yang bisa kita bahas hari ini. Semoga dengan memperbaiki kualitas tidur, tubuh kita jadi lebih sehat, gitu kan? Dan kita bisa lebih bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.